Partisipasi diperlukan nggak? Kadang-kadang diperlukan juga, Pak. Karena kalau misalnya kita sebagai seorang pimpinan sedang menyelesaikan masalah, kadang-kadang bias ya. Bias itu artinya kita sendiri merasa ingin sebagai orang yang entah itu menyanggah atau yang beri ide. Akhirnya semua diem. Ya sudahlah, kita ikut aja kata Pak Andre deh. Pak Andre mau ngomong apa. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi kalau partisipasi, nggak bisa begitu. Kalau partisipasi, saya juga sebagai pimpinan harus keep dulu. Sebelum semua orang punya giliran untuk memberikan ide ataupun menganalisa permasalahan. Barulah kita rangkum bareng. Jadi tekniknya lebih panjang ya. Kalau teman-teman pernah lihat namanya Six Thinking Hat ya. Jadi ada namanya 6 topi berpikir. Pernah ada ya? Dulu pernah ikut nggak? 6 topi berpikir, ya. Jadi orang berpikir itu ada macam-macam, ada topi merah, topi putih, topi hijau, topi hitam, topi biru dan lain sebagainya. Belum pernah ya? Nah, gini Pak. Jadi topi itu menganalogikan pola pikir, ya kan? Pola pikir seseorang. Nah, ada yang orang punya topi warna, ada orang yang punya topi misalnya warna merah gitu kan ya. Artinya apa? Ada semua artinya tuh. Ya, ada topi yang kedua ya, ada 6 topi ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit Pak ya. Ini sebagai bahan kita juga, karena kalau kita masuk ke teknik nanti partisipasi harus tahu. Yang pertama, harusnya setiap orang ketika masuk dalam ruang meeting yang sifatnya partisipatif harus pakai topi warna putih. Putih itu apa sih? Putih itu artinya berpikir tentang data dan fakta. Data dan fakta. Jadi kalau data dan faktanya nggak lengkap, meetingnya bubarin aja Pak. Percuma. Yang ada argumen, yang ada adalah asumsi, bukan bahas data dan fakta. Ini topi putih, ya kan? Putih nih. Topi kedua, nah setelah data dan fakta terkumpul, oke, kita masuk ya. Masuk topi merah. Topi merah ini bicara tentang mana sih urgent-nya? Apakah yang kita bicarakan ini penting nggak kita bahas? Jangan hanya masalah ece-ece yang menghabiskan waktu. Nah, ini juga sama Pak, mesti hati-hati nih. Kenapa topi merah dulu nih? Seleksi dulu, betul nggak nih penting kita meeting ini? Berapa banyak meeting Pak yang mendatangkan orang, manggil orang, lalu sebagian orang cuma bengong aja, nggak ngerti ini meeting apa sih, gitu ya? Karena apa? Karena kita nggak pakai topi merah. Cek dulu, Anda ada kepentingan nggak dengan masalah ini? Nggak ada Pak, ya sudah nggak usah. Anda nggak ada Pak, ya sudah. Anda ada Pak sedikit tentang keuangan, oke ikut. Jadi kita milih-milih orang tuh benar-benar. Nah, topi merah. Lalu yang berikutnya namanya topi hijau. Ya, topi hijau. Topi hijau itu topi kreativitas. Kalau kita udah yakin, oke, ini memang masalah yang penting kita bahas. Barulah kreativitas tuh harus muncul. Ini kreatif ya. Kreativitas. Munculin semua. Nah, disinilah penting partisipasi. Semua orang ketika mengungkapkan ide tidak boleh dibantah, tidak boleh disalahkan, tidak boleh disanggah. Jadi biarkan semua orang mengeluarkan ide. Nah, ini penting nih, Pak. Biarkan idenya keluar semua. Ya. Lalu setelah hijau, topi kuning. Topi kuning bicara tentang hal yang positif. Ya kan? Artinya apa? Artinya kita mulai melihat sisi positif dari meeting itu. Oke, ternyata kalau ini ide-ide yang ada ini kita kumpulkan, bisa jadi hal positif. Nah, kita pilih dari ide itu. Lalu setelah topi kuning, barulah topi hitam. Topi hitam itu adalah orang-orang yang berpikir dengan cara yang pesimistik, negatif, gitu kan ya. Perlu. Kenapa ini perlu, Pak? Perlu, karena kita harus bicara juga resikonya apa nih? Dari ide-ide yang ada, dan semua yang kita bicara, resikonya ada nggak? Worst case scenario-nya ada nggak?
Masalahnya ada nggak? Tetap kok. Yang topi hitam perlu muncul. Dan yang terakhir baru topi biru. Organize. Ya kan? Jadi setelah meeting babak belur, notulennya jalan nggak? Kadang-kadang kelemahan kita meeting nggak ada notulen ya. Notulen itu nggak sembarangan, Pak. Notulen itu ada tekniknya. Apa isi notulennya? Apa tindak lanjutnya? Siapa saja yang nanti didistribusikan berkaitan dengan informasi-informasi dari hasil meeting. Itu harus terstruktur dengan baik dan tercatat. Dimasukkan ke misalnya sekretaris direksi, sekretaris perusahaan, ya kan? Tugasnya mengumpulkan semua notulen-notulen yang ada. Nah, gitu. Jadi dari 6 topi inilah kita baru bisa sebagai facilitation tim yang baik, Pak. Kalau enggak, Pak, kalau topi hitam taruh di depan gimana? Yang ada debat. Belum mulai, baru data fakta, orang topi hitam ya, pikiran hitam yang negatif. Nggak bisa, dulu begini, dulu pernah dicoba juga gagal. Akhirnya motivasi tim turun. Ya sudah, kalau belum segala omongan kita nggak diterima, ya sudah. Ya sudahlah, asal duduk aja dalam kelompok. Nah, itu yang terjadi dalam meeting-meeting yang nggak efektif. Gitu, kira-kira. Oh, dialog. Kalau dialog betul. Kalau dialog itu memang kita sebagai pengendali. Tapi kalau facilitation enggak, Pak. Facilitation itu digilir. Digilir. Hari ini siapa, nanti minggu depan kalau pas meeting siapa. Jadi semua orang punya tugas sebagai leading meeting. Leading diskusi. Ada, itu keliling. Gitu kan ya. Kita di kantor kalau ada proyek-proyek tertentu sama. Hari ini coba Pak Ismail deh yang mimpin. Saya cuma duduk aja dengerin, dia jelasin ini, jelasin itu. Nah, itu facilitation. Tapi kalau dialog enggak, dialog monitornya di kita, kontrolnya di kita. Gini Pak, kalau kita bicara yang namanya keputusan, pengambilan keputusan itu ilmu yang paling tinggi dari seorang leader, Pak. Ilmunya paling tinggi itu. Kalau orang sudah bisa masuk dalam posisi bagaimana mengambil keputusan yang tepat, akurat, bijaksana di posisinya, itu baru ujian terbesar seorang leader gitu ya. Saya selalu ulang-ulang ngomong begitu, kenapa? Karena banyak sekali leader yang pada akhirnya tidak mengambil keputusan karena ragu-ragu, karena takut salah dan lain sebagainya, yang membuat organisasi malah stagnan. Padahal keputusan itu seperti keran, Pak. Jadi kalau sesuatu keran itu nggak dibuka, ya sudah macet semua, airnya nggak keluar. Sama, keputusan itu kalau nggak diambil, ya macet semua, Pak, karena semua nunggu. Bisa jadi di bagian Bapak adalah ujungnya. Karena Bapak tidak ngambil keputusan, yang semua nunggu, macet. Pak, ini gimana ya? Nggak tahu, di depan nggak ada keputusan. Nah, ini jadi kendala nih. Nah, makanya saya sering kali, yuk kita bagi menjadi 3 area dulu nih, keputusan nih. Area 1, area 2, area 3. Area 1, ini bicara keputusan yang bisa kita langsung ambil karena itu di bawah kendali kita. Ini yang paling enak, Pak. Karena langsung decision, jeder, putusin sendiri, karena kita tahu betul. Yang kedua, area kedua, ini keputusan yang harus berkaitan dengan lintas unit, lintas departemen. Nah, ini yang nggak mudah nih, ya kan? Nggak mudah, karena namanya lintas departemen, ya kita harus nunggu, sabar nunggu, datanya harus dikumpulkan dulu, orangnya nggak di tempat, orangnya lagi di luar kota, segala macam masalah yang seringkali sulit mengambil keputusan langsung dua. Nah, level 3 ada lagi keputusan-keputusan yang tidak bisa memang di bawah kendali kita, yaitu regulasi perusahaan, organisasi, regulasi pemerintah. Ya sudahlah, apalagi prinsipal sudah membuat keputusan, ya sudah ikut aja, itu di level 3. Kita tidak bisa pungkiri, Pak, di 3 area ini selalu muncul. Ya, entah di sini, di sini, di sini. Nah, kalau yang Bapak tadi katakan, Pak, gimana ya kalau kita, nah, kan masalah Bapak mungkin yang banyak di sini ya, kendalanya. Gitu ya. Sebenarnya kalau masalahnya lintas departemen, kuncinya adalah komunikasi lintas departemen, Pak. Makanya ketika kita meeting lintas departemen, harusnya jangan cuma sekedar berbicara masalahnya, Pak, tapi juga mensepakati. Yuk kita sepakati yuk, kalau saya begini kira-kira gimana ya? Kalau saya ada masalah begini, kira-kira bisa disupportnya begini. Jadi kesepakatan di antar lintas departemen. Nah, siapa yang mengenai? Ini atasan nih. Atasan semua departemen harus bijaksana.
Ya, sepakat ya. Jadi kalau bagian logistik nanti minta data ke bagian marketing, data itu tidak boleh lebih dari 1,4 jam. Sepakat ya, catat di notulen. Nah, kesepakatan itulah yang bisa membantu kita menghadapi komunikasi lintas departemen. Karena kalau dibuat liar, ya atur sendiri deh dengan departemen lain. Nggak bisa, Pak. Departemen lain juga punya kesibukannya, punya masalahnya. Kita juga punya masalahnya, dikejar-kejar nggak bisa dong. Saya terus cek datanya dulu, komputer saya di kantor misalnya. Jadi berbelit-belit kalau kita nggak punya kesepakatan di sini. Gitu. Itu yang level 2. Lalu kita juga selain itu harus dalam meeting ya. Ini juga sering salah kaprah dengan namanya meeting, Pak. Berapa banyak meeting yang pada akhirnya wasting time, effortnya tinggi, tapi hasilnya nggak ada. Meeting itu, ingat Pak, meeting itu memang bagian dari kerja, tapi sebenarnya meeting itu bukan kerja itu sendiri. Kerja ya kerja, meeting ya meeting, gitu kan ya. Jadi kalau kerja itu ya kita mengerjakan aktivitas sesuatu. Meeting itu adalah kita membangun yang namanya relasi. Contoh paling simpel. Saya kalau meeting, Pak, pastikan meeting itu dihadiri oleh orang yang berkepentingan. Tuh, Pak, semua berkepentingan. Nanti dulu, kelihatannya gampang ya. Oh, ada kok kepentingan. Kepentingan tuh gini, Pak. Meeting, kadang-kadang kita itu hanya mendengarkan presentasi dari departemen lain. Wah, presentasi dari bagian marketing, bla 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 bla. Presentasi dari bagian logistik, dari bagian IT. Pak, percaya sama saya. Bapak mau presentasinya berbusa-busa, orang lain nggak peduli, karena pikiran mereka lagi pusing juga. Aduh, ini saya harus meeting, dengerin presentasinya marketing, padahal saya lagi pusing di lapangan. Otaknya kemana-mana, Pak. Sibuk SMS, WA, segala macam. Sering lihat begitu nggak? Kenapa? Karena saya sebenarnya nggak ada kepentingan dengar presentasinya. Nah, lalu meeting itu apa? Meeting itu ada berbicara tentang sesuatu yang lintas. Kalau sudah connecting, misalnya contoh, wah, ini kok kenapa sales seringkali begini ya? Sehingga membuat gudang berantakan, misalnya. Oke, itu aja kita bahas. Nggak usah presentasi masing-masing departemen, Pak. Coba, saya yakin Bapak kalau dengerin masing-masing presentasi, ngomong apa sih di marketing ini? Aduh, gua lagi di gudang lagi banyak masalah. IT juga sama kan? Aduh, lagi kejar project IT, dengerin bagian gudang ngomong sana sini nggak karuan. Yo, kami begini. Betul nggak? Kita nggak fokus, Pak. Dan ngabisin waktu. Makanya meeting itu coba yang begini, Pak. Nah, yang saling tabrakan aja. Ada nggak tabrakannya? Kalau nggak ada, nggak usah meeting. Ada nggak tabrakan dengan bagian ini? Nah, jadi yang kita bahas tuh yang tabrakan-tabrakan ini. Bukan mendengarkan orang presentasi panjang lebar. Nah, itu simpelnya, Pak. Meeting udah salah kaprah. Makanya kita harus clear dulu. Nah, gitu. Ya, saya pernah lihat diminta ya, Pak, kita kalau di meeting begini, Pak. Dengan bangganya tuh. Saya ikutin meetingnya 3 jam sampai pusing, Pak. Pak, memang yang lain yang nggak ada hubungan mau dengerin begini? Ya mereka harus dengerin. Manfaatnya apa, Pak? Bayangin, meeting 3 departemen, 4 departemen. 1 departemen 1 jam. Ngomong sana sini. Yakin nggak didengar, Pak? Mereka juga punya kerjaan. Fokuskan ke pekerjaan. Meeting hanya bicara tentang yang cross. Yang beririsan. Sisanya nggak usah diomongin, Pak. Urusan masing-masing. IT punya ide apa? Silahkan. Kalau nggak ada idenya, nggak ada irisan dengan lain, silahkan atur sendiri. Logistik ada nggak yang beririsan? Oh, ya cuman komunikasi di lintas kita aja nggak usah. Gitu, Pak, kira-kira. Sering begitu nggak, Pak? Meeting bulir apa sih, dengerin orang kesana kemari, ngabisin waktu, soalnya pikiran Bapak lagi pusing. Ini kerjaan saya masih banyak, dengerin orang. Nah, itu harus coba dirubah, Pak. Kalau nggak sayang, Pak, banyak waktu yang harusnya buat menyelesaikan pekerjaan habis untuk mendengarkan informasi departemen yang nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita. Gitu, Pak, ya?
Gitu. Cukup jelas Pak, kira-kira? Ya, berarti untuk dengan koordinasi kita berarti sangat fair lah ya Pak. Maksud kita bicara adanya terkait keputusan kan, karena tapi ini maksudnya bukan membuat kita itu jadi tidak jadi ini yang tidak dipercaya gitu lah Pak. Nah, ini menarik Pak. Sebentar, saya potong sendiri Pak. Ini menarik Pak ya, dari pertanyaan Bapak ini ya. Sebenarnya saya pada akhirnya mulai realize Pak, bagi bawahan kita yang sedang menunggu keputusan itu bukan soal konten keputusannya. Bukan soal apakah ditolak atau enggak, apakah diterima. Tapi yang buat mereka itu adalah jawabannya. Oh, jawabannya ini ya sudah. Berarti saya akan buat action yang berbeda. Kalau ini udah ditolak, nggak usah. Jadi gitu Pak. Buat mereka itu yang penting bukan konten tolakannya, penolakannya, atau karena wah saya belum tahu nih, dan bukan, tapi jawabannya. Karena mereka yang di bawah kan hanya berpikirnya simple. Pak, saya nunggu jawaban, kira-kira gimana Pak ya? Oh, belum ada jawaban, ditunda, udah kamu kerjaan yang lain. Siapa? Udah. Buat dia itu sebagai jawaban. Oh, saya lebih baik mengerjakan yang lain. Tidak usah mengharap-harap nunggu sesuatu yang even atasannya pun belum bisa berikan jawaban. Cuman itu pada akhirnya. Dan kita nggak usah gengsi Pak. Saya sering kali juga bilang, misalnya Pak Rijal nanya ke saya, Pak Andre, ini kemarin gimana gini? Oh, sebentar Jal ya, saya belum dapat info. Jadi nanti deh ya ditunda. Tunggu sampai jam 5 deh. Nah udah. Dia nggak marah, kan apa? Dia malah dapat jawaban. Oh iya, berarti kalau gitu sebaiknya Rijal mengerjakannya yang Pak. Ya silahkan. Oh, Rijal dia ngerjain yang lain. Kan enak ya. Nanti jam 5 dia nanya, Pak Andre gimana? Jal, kayaknya kesorean deh, orang udah pulang. Besok aja deh, siap Pak. Dia ngerjain yang lain. Karena kalau dia nunggu-nunggu, ngarep-ngarep kita dengan jawaban yang ngambang, ya nanti ya sebentar ya, nanti sebentar ya, dia nggak bisa ngerjain yang lain. Nunggu. Ini gimana sih? Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Dan buat dia gelisah. Ini kerjaan nggak selesai nih, atasan nggak jawab-jawab. Buatlah jawaban. Tidak peduli jawabannya apakah ya, tidak, tunggu dulu, tunda dulu, nggak apa-apa. Buat mereka itu jawaban yang lebih membuat mereka tenang mengerjakan yang lain. Gitu Pak kira-kira. Oke Pak. Gitu ya. Oke. Ya, baik. Nah, sesi terakhir kita akan masuk ke dalam konflik Pak ya. Nih, setelah kita belajar konflik. Nah, konflik itu apa sih? Konflik itu bisa macam-macam Pak ya. Konflik juga tidak bisa dihindari Pak. Jadi ingat, kalau saya sudah realize Pak, dalam namanya dunia industri yang kita berhubungan dengan banyak orang, konflik itu tidak boleh jadi musuh. Tapi jadilah teman. Ya kan? Prinsipnya bukan konfliknya. Karena konflik akan selalu muncul karena beda kepentingan, beda pemikiran, beda pandangan. Tapi yang penting bagaimana cara kalau muncul konflik. Nah, itu kuncinya penting, Pak. Ada interpersonal konflik, hubungan, relasi. Ya kan? Kalau di dunia kerja ini yang paling dominan nih. Kenapa? Bisa jadi bahasa tubuh kita menyinggung orang, gitu ya. Kayak contoh misalnya, saya suka makan jambu monyet. Wah, ini urusan sepele ya. Tapi suatu hari titik komanya penekanannya beda. Saya suka makan jambu monyet. Nah, mulailah konflik interpersonal. Ribut hanya gara-gara penekanan titiknya salah. Kan gitu ya, kadang-kadang lucu-lucu tuh. Kalau saya dulu sering kali sebagai HRD kan sering manggilin orang konflik. Ini konflik ini sama ini, manajer ini sama ini, karyawan ini sama ini. Apa sih kalian ini ribut apa sih, jadi bingung? Ini udah nggak enak Pak ngomongnya. Emang kamu ngomong apa? Saya juga bingung Pak, saya ngomong biasa aja kok, lu biasa aja kok. Tapi wah mulai, sebentar, ini konflik interpersonal yang bernuansa emosional nih. Dia bilang nggak ada apa-apa, nggak bermaksud apa-apa. Kamu kok sensitif? Mulailah muncul konflik yang interpersonal, ya kan? Lalu yang kedua, muncul ada lagi konflik yang intrapersonal. Nah, kan interpersonal ada lagi intrapersonal, ya kan? Kalau intra itu yang sifatnya lebih ke emosional. Kalau interpersonal itu yang berkaitan dengan memang lingkup kerja. Perbedaan konsep, perbedaan waktu, perbedaan prinsip, perbedaan segala macam ya.
Tapi kalau intrapersonal itu sudah masuknya ke nuansa emosional. Lalu ada konflik antar kelompok, ya kan? Kelompok belum tentu antar departemen, beda lagi ya. Kelompok tuh bisa jadi karena suka tidak suka dalam organisasi itu sebenarnya ada koloni-koloni, Mbak ya. Ini berkoloni dengan ini. Walaupun dia beda departemen, tapi bisa berkoloni. Karena mungkin, oh ya kita sama-sama doyannya main futsal. Nanti ada koloni lain, ya sama-sama suka touring. Koloni lain, ya sama-sama suka gosip. Pokoknya koloni-koloni itu pasti ada, Pak. Ya. Saya ingat satu perusahaan pernah buat satu kebijakan yang lucu. Karyawan tidak boleh bergaul dengan orang yang sama. Saya tanya sama direkturnya, Pak, mohon maaf, kenapa ada aturan begini ya? Iya Pak, saya tidak mau ada karyawan berkoloni-koloni. Lah, saya bilang, nature-nya manusia berkoloni. Mereka disuruh gaul dengan orang yang beda hobi, beda ngobrol, ya nggak bisa Pak. Mereka akan bergaul dengan orang yang satu chemistry. Lah kalau chemistry-nya doyan sepeda, ya pasti ngomong sama orang yang doyan sepeda. Chemistry-nya main futsal, ya ngomong main futsal. Bapak mau melarang bagaimana? Mau paksakan orang yang suka bola sama orang yang suka berenang. Ya paling diem bengong. Berenang asik loh. Bola juga asik loh. Jadi gimana? Ya udah masing-masing asik. Ya enggak beres-beres Pak. Pembicaraannya jadi awkward gitu ya. Saya bilang nggak bisa Pak. Koloni itu sesuatu yang natural. Manusia mencari kesamaan-kesamaannya untuk bisa mereka saling ngobrol dan lain sebagainya. Understanding the nature of conflict. Nah, pertama ya, kita memahami konflik itu gimana sih bisa muncul, gitu kan ya. Lalu yang kedua, effective communication in conflict. Yang ketiga baru handling difficult people behavior. Jadi kalau yang pertama itu kita tahu betul konflik itu seperti apa. Yang kedua tuh bagaimana kita komunikasi dalam konflik sebaiknya. Kan ada beberapa teknik yang namanya ya kita ngotot aja, ada yang begitu. Tapi kadang-kadang diemin aja lah, nanti konflik juga hilang sendiri. Ada yang begitu juga. Lalu yang terakhir bicara handling difficult people behavior. Ini kita lihat yang fakta tentang konflik. Konflik dapat bersifat positif atau negatif. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, Pak, konflik kan selalu negatif. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Kalau bagian keuangan berkonflik dengan bagian marketing, bagus nggak? Di satu titik bagus. Karena apa? Tugas keuangan mengendalikan marketing dalam konteks proses uang. Sehingga tidak munculnya fraud. Jadi konflik itu diperlukan. Ya. Kadang-kadang kita punya anak buah, ini ribut dengan ini. Tapi kita lihat dulu, oh dia benar juga. Biarin aja. Jangan diselesaikan di hal-hal yang sebenarnya bagus dan produktif, Pak. Biarin aja. Karena dengan adanya konflik, masing-masing juga saling awareness. Lu gua awasin loh. Kamu juga saya awasin loh. Hati-hati lo kerja yang benar ya. Kadang-kadang bagus juga. Jadi nggak harus selalu diselesaikan Pak konflik. Lihat konteksnya. Tapi kalau konflik yang sudah ke ranah negatif, merusak, barulah kita ambil alih untuk kita selesaikan ya. 2, konflik tidak dapat dihindari. Jadi konflik sudah nature. Konflik berkembang karena kita berhadapan dengan orang lain dengan berbagai macam keragaman. Nah, ini juga sama ya. Lalu tanda-tanda awal dari konflik dapat dikenali. Kenal Pak, kita udah ngeliat nih, ini konflik yang positif. Kita biarin aja, kita awasin supaya nggak jadi masalah pribadi. Kita jelaskan, bagus loh, Anda harus tegas memang sama bagian ini, nggak boleh diem aja. Good, bagus. No, berarti kita kasih apresiasi bahkan kalau konflik itu membantu untuk saling kontrol. Tapi kalau konflik itu sudah negatif, sudah muncul ke arah-arah destruktif, sehingga membuat setiap orang mulai apatis, nah barulah kita ambil alih itu. Ya, oke. Konflik juga punya dua sisi. Bisa konflik yang tadi ya, positif, yang negatif itu bicara perang, gitu kan ya. Tapi kalau yang bagus itu sebenarnya konflik itu adalah sarana untuk kita mulai keluar dari
zona nyaman. Zona nyaman, Mbak. Ini ya. Jadi saya dulu berpikir ya, kenapa kok kadang-kadang kita tuh perlu masalah, Pak. Ya kan? Jadi saya ngelihat ya, orang-orang yang sukses itu orang-orang cenderung sepanjang hidupnya tuh memunculkan banyak masalah. Entah masalah yang diciptakan, entah masalah yang dari luar, tapi dia bisa lebih sukses. Kenapa? Karena setiap masalah itu muncul, kesadaran itu lebih naik tingkat. Iya ya, kenapa begini ya? Nah, jadi konflik itu selalu bisa memunculkan satu kesempatan untuk kayaknya bisa kita lakukan sesuatu yang berbeda deh. Jadi jangan selalu negatif, Pak. Ya kan? Contoh, konflik paling sederhana kan udah ditegur sama orang tua. Nah, kamu gini-gini ya. Wah, mama nih bagaimana sih? Kan konflik tuh. Tapi positif nggak buat anak itu? Mungkin dia sadarnya bukan hari itu ditegur ya. Setelah berapa hari, ya bener juga ya. Waktu itu mama ngarang saya pergi. Kalau pergi, wah saya digebukin di depan kena tawuran. Bener juga ya. Konflik itu selalu bisa karena kesempatan. Nah, saat kita juga berhadapan dengan departemen lain. Ya, misalnya departemen yang mengingatkan, hati-hati loh marketing loh, jangan banyak fraud loh. Udah berapa tuh nilai fraud kita misalnya. Mungkin membuat orang nggak nyaman. Oh, kok gitu amat sih lo, menyinggung perasaan. Tapi sadar nggak sadar, dia jadi awareness. Gua cek bener nggak kata dia tadi ya, katanya ada potensi fraud. Waktu dicek, bener juga. Untung aja dikasih tahu, betul nggak? Kadang-kadang itu jadi hal yang positif. Jadi biarkanlah konflik itu mengalir ya ke arah perbaikan. Kecuali udah mau melenceng, itulah yang kita perbaiki. Tapi kalau bagus, diamin aja, Pak, biarin aja. Saya juga bawaan sering kali tuh ribut masalah, misalnya contoh ya, yang satu pengen nanti kalau training harus seperti ini, yang satu bilang nggak usah begini-begini. Saya diemin aja, saya nggak pernah tengahin, ada apa sih? Saya diemin, saya amatin, apa sih? Dia bener. Yang satu bicara efisien, karena berangkat jarak jauh. Yang satu bicara kualitas. Nggak apa-apa, biarin aja. Akhirnya mereka sepakat. Ya udah deh, kita cari jalan tengah ya. Bagusnya gimana? Gini atau gini? Saya dengerin. Bagus nih. Mereka sudah ngelihat konflik itu bisa menjadi masukan yang positif untuk nyelesain masalah. Gitu ya. Oke, masalah konflik. Nah, saya akan langsung masuk ya, karena kita waktu juga ya. Ini bisa dibaca ya beberapa teman-teman ya. Nah, respon yang konstruktif terhadap konflik. Ya. Jadi kalau kita bicara konflik itu, yang pertama, kalau konfliknya sudah mengacu kepada masalah pribadi ya, itu sebaiknya kita butuh mediator, Pak. Karena percuma. Nah, gini kan ya, kalau kita ingat dulu ya. Kalau sudah emosi bermain, Pak, ya, kita tidak lagi bisa emosi vs emosi. Udah susah nih. Kitanya juga main emosi, orang main emosi. Jadi kadang-kadang kita butuh mediator. Ya. Nah, biasanya HR itu jadi mediator, atau atasan-atasan kita jadi mediator. Sebenarnya mediator itu apa sih? Kita juga mungkin belum tentu nyelesain masalah mereka. Cuman kehadiran kita itu sebenarnya membuat setiap orang punya pembenaran. Kan gitu Pak ya, biasanya gini contoh nih, menarik nih ya. Ini kita nih jadi mediator, ini orang yang ribut, ini orang yang ribut. Iya Pak, soalnya begini, sebenarnya ketika dia bicara, dia nggak kesini nih. Pak, soalnya gini Pak, kayak melaporkan. Betul ya, laporan ke sini, laporan. Ya, kita tampung aja dulu. Ya, baru nanti kita masukkan. Masukannya juga netral, jangan mihaksin, jangan. Kalau menurut saya, sebaiknya kita begini nih. Dia akan bisa lebih mendengar omongan kita. Orang ini juga akan mendengar omongan kita. Dibanding ini dengerin ini udah konflik namanya juga kan. Udah breakdown, udah nggak bisa ngomong lagi. Even diemnya kita itu sebenarnya membuat mereka sadar sendiri. Oh iya, ya sudah Pak, kalau gitu ya kita sih bukan. Nah, tapi kita posisi di sini tidak boleh memihak. Harus jadi penengah, mediator. Itu ya, itu kunci pertama. Lalu yang kedua, fokus pada masa depan. Ya, kalau udah konflik, sebentar.
kita ngapain sih ribut itu gini? Yuk kita pikirin yuk. Sebenarnya kita ini kan punya tujuan yang sama. Hanya mungkin cara pandangnya beda. Oh iya ya benar juga ya. Nah itu juga bisa tuh. Tapi ini biasanya kalau masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan emosi, tapi lebih pada beda sudut pandang ujungnya, itu bisa pakai yang kedua. Lalu yang ketiga, ya. Nah ini yang agak berat, ya kan? Apalagi kalau kita kan punya ego ya, kadang-kadang, gila nih gua nggak terima begini. Tapi kalau dipikir-pikir, makanya kadang-kadang kalau konflik itu, saya sering banyak sarankan orang, kalau Anda punya masalah, jangan ambil keputusan terlalu cepat. Diemin dulu, endapin dulu, semalam, 2 malam, pikirin dulu, betul nggak ya? Nanti kadang-kadang di tengah-tengah tuh ada satu proses kontemplasi yang membuat kita tenang dulu, baru udahlah, ngapain sih gue ngeributin begini? Nah kadang-kadang begitu Pak. Ya kan? Sekarang banyak kasus-kasus yang emosi yang meledak sesaat, Pak. Terus saya baru baca di YouTube tuh ya, anak bunuh bapak, bapak bunuh anak butuh ibu, ibu butuh bunuh suami dan lain sebagainya. Itu emosi yang meledak cepat dalam pikiran yang kalut gitu kan ya. Nah, sama dalam dunia kerja juga sama. Coba kita dengar dulu, diem dulu. Oke, apa sih masalah ini gue ribut sama departemen ini? Pelan, renungin gitu kan ya. Jangan cari pembenaran, berusaha jujur dengan kondisi yang ada. Oke, gue juga ada sih salahnya juga sih. Ya sudah, besok juga ngomong deh baik-baik. Nah, kadang-kadang begitu ya. Lalu membiarkan. Ingat Pak, kalau konflik itu baik dan produktif untuk saling mengingatkan, saling mengontrol, nggak usah dibahas Pak, diamin aja. Ya kan? Ya sudah, biarin aja. Lalu yang kedua, menemukan kepentingan bersama. Yuk, sama-sama yuk kita pikirkan. Nah, itu juga hampir mirip dengan yang tadi ya. Fokus pada masa depan, tapi ini lebih cenderung ke bareng-bareng. Ya. Lalu yang ketiga, fokus pada masalah. Ingat Pak, ini juga tadi ya, menghindari apa? Kadang-kadang banyak dari kita itu disibukkan dengan fokus terhadap personalnya. Gua kesel nih sama si ini. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita sudah punya masalah yang sangat personal dengan orang lain. Padahal orang lain belum tentu memasalahkan itu. Hanya perasaan kita aja yang merasa, ini maksudnya apa sih? Kenapa di ruang training di depan bos ngomongnya begini? Mungkin orang nggak berpikir begitu, hanya kitanya. Jadi yuk, sebentar, Anda masalahnya apa tadi? Ya, Anda komplain Anda apa? Ya, katanya Anda tidak menuliskan data sesuai. Oke, kita bahas Pak ya. Data yang mana Pak? Nah, pakai logik Pak. Bahasanya logis. Data yang mana, kapan saya nggak sampaikan, saya ada bukti WA-nya, ada ininya. Oh, sudah toh? Sudah. Memang saya selalu rutin kan begitu Pak. Oh, kalau gitu maaf ya, selesai. Jangan tarik ke personal. Kenapa ya dia? Dia ada emosi apa? Nah, mulailah jadi masalah. Gitu kan ya. Lalu yang berikutnya, melibatkan orang yang berkepentingan. Ini agak beda ya. Kalau tadi yang pertama itu bicara mediator. Kalau yang kedua nih, nah ini kadang-kadang ya. Ketika konflik muncul, mulailah kita mencari pembenaran. Sehingga kita datang pada orang yang salah. Pada orang yang nggak ada urusannya dengan ini. Dan kebetulan orang itu juga emosi lagi nggak stabil. Akhirnya muncullah pembenaran yang salah. Bener kan, gue cerita sama temen gue juga bener, ini nggak bener nih departemen ini. Lah saya bilang kalau Anda punya masalah sama orangnya, datengin orangnya dong. Ini siapa? Nggak ada urusan, nggak ada kepentingan. Anda ajak bicara. Ya kalau dapat orang yang wise ya, bijaksana, nasehatin bagus. Tapi kalau dapat orang yang salah, lalu malah memanas-manasi, masalah dengan orang nggak selesai. Temuin langsung. Kita di kantor punya satu prinsip, Anda kalau punya masalah, temuin orangnya. Jangan ketemu sama orang yang nggak berkepentingan. Kalau dulu ada tuh, dia punya masalah, ceritalah sama temennya. Yang nggak ada urusan, ceritalah sama OB. OB juga bingung. Lalu tambah kisruh masalahnya, baru kita panggil. Kamu kok masalahnya apa sih? Iya Bu, saya teh begini sama si ini. Udah selesai? Ya belum. Lah kamu cerita sama siapa? Cerita sama teman saya. Lo buat apa? Bingung dia.
cerita sama OB, buat apa? Ya iseng aja. Lah kamu nggak nyelesain masalah. Kamu malah membuat banyak masalah. Temuin langsung, beresin segera. Gitu ya. Lalu yang terakhir, melihat kembali dari sudut pandang yang lain. Gitu kan ya. Ya sudah deh, kita mencoba untuk keep aja masalah ini. Kalau itu bukan masalah yang terlalu krusial, yuk kita fokuskan. Apalagi kalau masalah udah sangat pribadi. Gitu kan ya. Gitu kira-kira teman-teman. Lalu yang terakhir di sini juga ada nih, ya. Kalau ngadepin konflik ada 5 cara. 1, avoidant menghindar. Kalau masalah udah sangat personal dan tidak bisa diselesaikan, diajak mediasi orang yang nggak mau, tinggal Pak, udah selesai. Tinggalin, ya sudahlah. Itu urusan Anda. Saya mau fokus kerja aja. Gitu ya. Ini kalau sama orang-orang yang sangat sensitif dan personal, avoidant. Lalu ada juga yang agresi, tidak disarankan. Agresi, main, udah kita berantem deh. Biasa gitu ya, nih lagi banyak di jalan juga begitu kan, main agresi. Kerugiannya banyak. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi juga kadang-kadang jelek juga ya. Ya sudah deh, saya ngalah deh. Jadi yang biru dan yang abu rasanya juga nggak bagus, karena tidak nyelesain masalah ke akarnya ya. Hanya sekedar ya sudah, satu ngalah, satu berani aja udah nekat. Nah yang tengah nih yang mulai rada-rada lumayan, yaitu compromise. Yuk kompromi yuk. Kita sama-sama kita buat kesepakatan. Tapi ada yang bagus lagi, yang kelima, yaitu kolaborasi untuk mensepakati konsensusnya bagaimana. Gitu ya. Jadi yang kuning sama yang orange ini yang diharapkan kalau ngadepin konflik khususnya dunia kerja. Kecuali yang avoidant ya. Avoidant diperlukan, kadang-kadang diperlukan juga. Atau agresi. Kadang-kadang kalau kita ngadepin orang yang sudah ngeyel, nggak karuan, perlu juga keras juga kadang-kadang ya. Tapi nggak usah terlalu personal lah. Gitu ya, biasa seperti itu.